sesuai dengan regulasi yang kami terima dari KPRI, maksimal 3 kali untuk mengadakan debat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Ke depan kami juga mengharapkan agar para pasangan calon ini bisa mengkampanyekan, bisa menyampaikan kegiatan ini kepada konstituennya di kampanye di hari-hari mendatang, agar seluruh masyarakat dapat menyaksikan debat ini secara terbuka dan bisa diakses dimanapun di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Tentunya harapan kita pada debat kali ini para calon bupati dan wakil bupati bisa memaparkan visi misinya untuk membangun Kabupaten Belitung Timur yang kita cintai ini. Dalam pelaksanaan debat ini tentunya tidak ada gading yang kita retak. Kami KPU Belitung Timur mengucapkan mohon maaf jika pelayanan kegiatan kami ini tidak diharapkan. Tetapi tentunya dari debat publik pertama ini dan kedua, ketiga, kami akan mengadakan evaluasi untuk menuju kegiatan debat publik kedua dan ketiga lebih meriah lagi. Di samping itu kami juga menginstruksikan kepada PPK kami di seluruh kecamatan agar diadakan nonton bareng dan mengundang stakeholder di tingkat kecamatan, tokoh masyarakat agar dapat menyaksikan debat ini di sekretariat PPK kecamatan masing-masing. Tidak lupa kami juga menginstruksikan kepada PPS kami agar memasang poster untuk kegiatan debat ini agar masyarakat memilih yang di mana saja di wilayah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai fasilitas HP Android bisa menyaksikan debat ini pada hari-hari yang sudah kami tentukan, yaitu debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga. Harapan kita semua melalui debat ini seluruh visi misi pasangan calon ini bisa tersampaikan kepada masyarakat luas, karena debat karena kampanye yang sekarang melaksanakan protokol kesehatan tidak bisa mengundang banyak orang. Oleh sebab itu melalui debat ini kami mengharapkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung ini dapat menyaksikan dengan akses yang tidak terbatas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita masuk pada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur tahun 2020 dengan mengusung tema pengembangan potensi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Belitung Timur di masa pandemi COVID-19 yang akan dipandu oleh moderator kita. Dan kami informasikan kembali bahwa acara ini dapat disaksikan oleh para hadirin di rumah atau dimanapun Anda berada saat ini melalui streaming Facebook di BPIG KPU Belitung Timur, Sisnet Beltim, dan Radio Sisnet 98,5 FM. Baiklah, kita sambut moderator kita. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Asosiat Profesor Dr. Dwi Haryadi MH yang diawali dengan penyerahan soal dari panelis kepada moderator. Kepada Bapak Profesor Dr. Hatta Maras MAG, Bapak Asosiat Profesor Dr. Ibrahim MSI, silakan. Bu ini wartawan. Diundang wartawan. Dan
Selanjutnya kami persilakan Bapak Moderator naik ke atas panggung untuk memandu acara debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur tahun 2020. Kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Biarin, silakan. Asosiat itu menjadi profesor. Asosiat calon gitu. Bunga kenanga indah warnanya, anak darah pandai bicara. Mari buka debat pertama. Debat istimewa, paslonnya pun oke punya. Pucuk sayur, pucuklah katu. Katu dimasak di hari Rabu. Dengan bismillah membuka pintu. Saya berucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan bangga kami akan memanggil dua pasangan calon bupati dan wakil bupati pada debat pertama Kabupaten Belitung Timur. Yang pertama, pasangan calon nomor 1, Bapak Dr. Andes Burhanuddin dan Bapak Haril Anwar. Kami persilakan. Kita kasih aplaus buat pasangan nomor 1. Baik, berikutnya kita panggil dengan bangga pasangan calon nomor urut 2, Bapak Yuri Kemal Fadullah SHMH dan Bapak Nurdiansah. Kita kasih aplaus buat pasangan calon nomor urut 2. Baik, sebelum kita mulai, silakan ada sesi foto terlebih dahulu oleh media yang ada di Belitung Timur. Silakan. Baik, kami rasa cukup. Ya, terima kasih kepada teman-teman media yang tentunya momen ini sangat penting ya bagi teman-teman media, termasuk terutama bagi masyarakat Belitung Timur. Baik, sebelum kita mulai, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib acara debat publik yang tentunya harus kita patuhi bersama, baik itu para undangan, para pasangan calon, maupun bagi teman-teman media massa maupun rekan-rekan yang hadir di ruang ini. Yang pertama, audiens debat adalah para peserta yang mendapatkan izin sesuai ketentuan untuk masuk dalam lokasi debat, mengenakan identitas, dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. 2. Pasangan calon adalah para calon bupati dan calon wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon resmi dan telah mempunyai nomor urut peserta Pilkada Belitung Timur. 3. Moderator. Debat terbagi atas beberapa segmen dan moderator akan menjelaskan aturan main pada setiap awal segmen. B. Moderator memiliki kewenangan penuh untuk mengatur jalannya acara debat dan memastikan acara berjalan tertib dan lancar sesuai dengan susunan acara. C. Moderator dapat memotong, mengingatkan, mengarahkan, dan menghentikan pembicaraan jika dianggap melenceng dari substansi utama. D. Moderator akan menghentikan pemaparan jika waktu yang tersedia telah habis dan atau dalam hal waktu masih tersedia namun pasangan calon sudah dinyatakan cukup. E. Moderator dapat meminta
keuangan ini. 4. Audiens. A. Audiens tidak diperbolehkan bertepuk tangan tanpa diminta oleh moderator. B. Audiens tidak boleh menggunakan suara gaduh, yel-yel dan sebagainya, mengejek, bersuara, memprovokasi, dan atau melakukan instruksi selama acara berlangsung. C. Audiens berpakaian layak dan rapi serta boleh mengenakan atribut partai atau tim kampanye paslon masing-masing secara benar. D. Audiens turut menjaga kebersihan dan tidak merokok selama acara berlangsung. Bagi pasangan calon, A. Pasangan calon mulai berbicara setelah dipersilahkan oleh moderator dan waktu dihitung mundur dari kata pertama yang diucapkan. B. Pasangan calon tidak boleh saling menyela pembicaraan atau memotong pemaparan paslon lain saat sedang berbicara. C. Dalam menjawab atau bertanya, para paslon tidak boleh menyinggung isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, serta tidak boleh menyerang sisi personal pasangan lain dalam kapasitas pribadi. D. Calon bupati dan calon wakil bupati dapat saling bergantian menjawab selama alokasi waktu masih tersedia, kecuali pada segmen khusus yang memang diperuntukkan bagi bupati atau wakil bupati. E. Para paslon dipersilakan membawa catatan atau dokumen dalam bentuk digital, elektronik, dan atau tulisan tangan. Demikian tata tertib acara debat publik kita. Tentu kita berharap debat ini akan berjalan dengan baik, sukses sampai dengan selesai nanti dengan mematuhi tata tertib yang sudah kami bacakan. Baik, kita kasih aplaus dulu buat dua pasangan calon kita. Baik, para hadirin yang ada di rumah melalui media online maupun yang ada di ruangan ini, kita akan mulai pada segmen pertama. Segmen pertama ini adalah pemaparan dan pendalaman visi dan misi dari para calon. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor 1. Waktunya sama 5 menit. Jadi di depan Bapak paslon ada timer. Jadi nanti saya akan mengucapkan dimulai sekarang. Saat itulah timer akan mulai berjalan mundur. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk pemaparan visi dan misi 5 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Moderator saya hormati, pasangan nomor 2 saya hormati, komisioner KPU, panelis, Panwaslu, partai pengusung, hadirin yang berbahagia, serta seluruh masyarakat Timur yang hadir yang menyaksikan jalannya debat pada malam hari ini. Izinkan saya Burhanuddin, pasangan nomor 1 dari Berakar bersama dengan Head Anwar sebagai calon wakil bupati. Di sini kami menyampaikan visi misi kami, visi misi pasangan Berakar Burhanuddin Head Anwar ini kami angkat dan kami ambil Pak Hairul sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Timur dalam pemilihan kepala daerah Timur periode 2021. Kami memiliki visi misi serta program sebagai ini. Visi kami adalah Belitung Timur bangkit dan berdaya. Bangkit menurut Kamus Besar Indonesia adalah suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun, timbul, terbit atau mulai. Berdaya menurut Kamus Besar Indonesia adalah suatu perubahan yang dapat berarti kekuatan, berkemampuan, bertenaga dan mempunyai akal. Belitung Timur bangkit dan berdaya adalah suatu perubahan situasi dan kondisi di Belitung Timur untuk terjadinya perubahan keadaan dari kondisi stagnan ke kondisi dinamis. Terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi tidak memiliki semangat menjadi bersemangat, dengan kemampuan melakukan atau mampu bertindak dengan menggunakan segala kekuatan tenaga, akal, ikhtiar, dan upaya. Dan misi kami adalah pertama, ketatanan pemerintahan
dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. 2. Menciptakan wirausaha daerah menjadi mandiri untuk perluasan kesempatan kerja. Yang ketiga, sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Masyarakat Timur yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, menjadikan birokrasi mampu memberikan solusi nyata dan strategis bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk dalamnya menawarkan budaya birokrasi serta budaya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan mereka, yaitu masyarakat. Mengoptimalkan sumber daya alam untuk mendorong sektor ekonomi lainnya yang berkelanjutan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada bagi perempuan wirausaha baru. Untuk saya silakan kepada Saudara Wakil Bupati. Baik, saya selaku calon wakil bupati berdasarkan visi-misi yang telah kami sepakati dari selasan Undang-Undang 3 2014 tentang pelindung daerah. Saya akan bertanggung jawab terhadap misi kami yang 3, yaitu penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timur dengan pemberdayaan potensi dalam masyarakat itu sendiri bagi pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, dan secara bersama-sama mendorong untuk meningkatkan kualitas hidup lingkungan sekitar. Dengan program kami pertama untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah bagi masyarakat miskin yang tidak berdaya akan diamalkan melalui dari pengembangan sosial, salah satu program yaitu BLT. Bagi masyarakat miskin yang masih mampu bekerja akan dilarangkan pada program pertanian, perkebunan, peternakan, budidaya, perikanan melalui program Yuk Umum. Kedua, kebutuhan dasar akan akses air bersih dan listrik. Untuk program bidang pendidikan adalah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan implementasi dari siswa SD, SMP, SMA, SMK melalui program Yuk Sekolah. Mendorong berdirinya pendidikan tinggi di Belitung Timur, mengoptimalkan kembali kejar paket atau PKBM, meningkatkan skill masyarakat usia produktif melalui pelatihan di BLK. Sedangkan untuk misi peningkatan kesejahteraan, fokus kami adalah meningkatkan pendapatan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan industri rumah tangga, UKM, serta badan usaha milik desa dan BUMDes. Kemudian untuk sektor kesehatan diperlukan peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan melalui program terpadu penanggulangan stunting, penambahan sarana prasarana fasilitas kesehatan serta program unggulan Yuk Jadi Pasien. Aspek kesejahteraan terakhir adalah mengenai peningkatan kualitas peribadatan yang terdiri dari program peningkatan minat kegiatan bagi remaja tempat-tempat peribadatan serta memfasilitasi kegiatan peribadatan di tingkat kabupaten. Demikian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf dan visi-misi bersama akan. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya kita tutup saja sampai dengan habis. Ya, kita kasih aplaus dulu buat pasangan calon nomor 1. Baik, berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan visi misi. Waktunya sama, 5 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua KPUD Belitung Timur dan Bapak Ketua Bawaslu dan jajarannya. Yang terhormat dan kami sayangi masyarakat Belitung Timur yang menyaksikan melalui live streaming dan yang kami banggakan Paslon 01. Belitung Kaya kita adalah diri Anca seperti yang kita ketahui bersama. Belitung Timur mempunyai SDM yang cerdas dan berpotensi serta kekayaan alam yang sangat berlimpah, mulai dari luas perempatan laut dan kandungannya, bahkan hingga kandungan perut bumi yang telah menghidupi masyarakat Belitung dari generasi ke generasi. Namun seluruh kekayaan itu dan potensi itu hanya dapat dirasakan segenap masyarakat Belitung Timur jika dipimpin dan dikelola dengan maksimal. Oleh karena itu kami di Pasangan Belitung Kaya punya visi penyelenggaraan pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk meningkatkan kembali potensi pembangunan menuju Belitung Timur lebih makmur dan sejahtera dengan semangat bekerja dan berkarya kaya. Visi-visi ini kami ambil berdasarkan amanat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pertumbuhan Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana dilihat dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut. Pada prinsipnya visi inilah yang akan menjadi fondasi dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Belitung Timur yang berkelanjutan. Adapun yang dapat menjadi misi kami adalah 1. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan, cepat tanggap, dan akuntabel sebagai fondasi untuk mendorong keberhasilan pembangunan. 2. Prioritas pelaksanaan pembangunan menjadi fondasi untuk pembangunan ekonomi.
daerah dan masyarakat. 3. Peningkatan pelayanan masyarakatan dari segala bidang sebagai fondasi untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Pemerataan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing. 5. Sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Belitung Timur yang berkelanjutan. Silakan akan dilanjutkan Pak Aldiansyah. Adapun program-program yang kami siapkan untuk mencapai visi-misi tersebut adalah yang utama dan penting adalah di sektor pelayanan publik. Kami akan mengeksekusi program pemerataan komunikasi dan transparansi antara pemerintah dan masyarakat dengan membuat voucher program berbasis aplikasi sehingga semua masyarakat dan pengaduan secara anti-teror dapat termonitor. Dalam voucher program pengaduan tersebut terdapat tanda dilaporkan yang terkait isu atau masalah status dan tanda penyelesaian. Status laporan akan terpampang di wilayah besar pada setiap desa dan bersifat resmi dan transparan sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Di dalam program ini juga kami melaksanakan evaluasi penanganan secara berjenjang dari desa, kecamatan sampai dengan kabupaten. Bupati melakukan monitoring laporan dan penyelesaian masalah. Berapa banyak masalah diselesaikan dibandingkan dengan laporan yang dibuat masyarakat. Dengan ini, Bupati menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam memenuhi kinerja pemerintah daerah secara langsung. Hal ini diperkuat dengan Bupati berkantor minimal 1 kali dalam 6 bulan di kantor desa masing-masing. Hal ini seiring dengan komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan percepatan peningkatan pelayanan masyarakat. Selain itu, kami juga memiliki program penguatan penanganan ekonomi keluarga dan mikro dan UKM. Diawali dengan pendataan dan publikasi lapangan kerjaan yang berpusat pada desa. Pemerintah desa secara berkala dan konsisten mengumpulkan data lapangan pekerjaan dan mempublikasi melalui seluruh media yang dimiliki sehingga masyarakat digunakan dengan data dan melamar pekerjaan dengan sesuai kemampuan dan keterampilan masing-masing. Selanjutnya pada poin ini juga kami penyembuhan dan fokus peningkatan kualitas keterampilan masyarakat. Pemda akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendorong usaha mikro nasional maupun internasional untuk melakukan bukan hanya penyembuhan tapi juga pendampingan masyarakat dalam mengelola usaha mikro dan kecil. Tentunya bekerja sama dengan kota di negara lain yang memiliki potensi alam yang mirip dengan Belgia, namun secara pengelolaan sudah lebih maju. Pada program pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, kami mengacu pada visi pemerintah pusat untuk terus melakukan percepatan pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur kita lainnya demi percepatan kemudahan akses masyarakat dan meningkatkan sinergi antar daerah di Kabupaten Belitung. Mengelola dan memaksimalkan infrastruktur yang sudah dibangun sehingga tidak menjadi bangunan yang sia-sia. Contohnya di pelelangan ikan pusat turis di pantai Burung dan lain-lain. Selanjutnya dalam program Belitung Sehat, pertama-tama pencegahan dan mengantisipasi risiko penyebaran virus COVID-19 diberatkan pada tracking testing. Baik, terima kasih pelaksanaan calon nomor 22. Kita kasih aplaus waktunya sudah habis. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan pasangan calon, pada segmen 1 akan ada sesi bertanya antara paslon. Waktunya 1 menit untuk bertanya dan waktu menjawab 3 menit. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor 1 untuk memberikan pertanyaan tentang visi misi kepada pasangan calon nomor 2. Waktunya 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih kepada pasangan nomor 2, yaitu dalam visi keempat disebutkan ada pemerataan struktur ekonomi. Dapatkah saudara calon bupati menjelaskan secara konkret bagaimana memeratakan struktur ekonomi Belitung Timur yang disesuaikan dengan potensi daerah, di mana potensi daerah antara Simpang Besar dan Simpang Regi yang sangat berbeda. Karakteristik masyarakatnya antara desa Baru di Manggar dengan desa Lenggang di Gantong sangat berbeda. Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Waktunya kita stop dulu. Baik,
kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk bisa memberikan tanggapan atau jawaban kepada atas pertanyaan dari pasangan nomor 1. Waktunya 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama terkait dengan pemerataan struktur ekonomi produktif mandiri dan berdaya saing. Pada prinsipnya di setiap desa ini memiliki BUMDes. Kita akan menggali potensi setiap desa ini dan memang setiap desa memiliki potensi dan ciri masing-masingnya. Untuk itu kita harus melakukan percepatan ekosistem ekonomi, terutama dalam hal perikanan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hal ini perlu dimaksimalkan dengan ciri kedesaan masing-masing untuk dilakukan akselerasi peningkatan hasil produksi, nilai tambah, dan angka transaksi keluar daerah relatif. Dengan berfokus pada pengelolaan manajemen, mengundang investasi dan promosi hasil produksi masyarakat relatif sehingga dapat menekan angka inflasi. Nah, tujuan dengan melakukan program promosi ini melakukan program promosi ke pusat di luar relatif dengan tujuan penanaman modal dan peningkatan penjualan produk hasil bumi dan laut yang bersuara kepada terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, memang dalam program kami berkantor di kantor desa akan mempercepat adanya pemangkasan birokrasi, artinya pemimpin akan tahu secara langsung bagaimana keadaan dan kondisi pada desa masing-masing di 39 desa Kabupaten Belitung Timur. Dan tentunya dengan adanya pemangkasan birokrasi, masyarakat bisa memberikan aspirasi dan memberikan keluhan serta mencari solusi secara bersama-sama agar tercipta sinergi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Dan oleh karenanya dengan bupati berkantor di kantor desa itu 1 hari minimal dalam 6 bulan akan diperoleh suatu sinergi yang baik demi memajukan dan memperatakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kemudian kami akan melakukan pemerataan dengan cara memberikan stimulan produksi tentunya. Terkait juga pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan percepatan perizinan, pendampingan operasi produksi, memberikan insentif pembibitan, revitalisasi jalan irigasi, dan pengembangan teknologi produksi yang terencana. Sekian. Baik, masih ada waktu. Apakah mau ditambahkan? Silakan. Silakan Pak, ditambahkan. Tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak calon bupati nomor 2, tentunya dengan apa memang struktur masyarakat berbeda-beda, tapi ketika program-program yang kita jalankan nanti tentunya semuanya berbasis pada program-program yang dibuat oleh bupati yang berarti bupati. Ini tentunya bisa dikembang menyeluruh ke seluruh desa, walaupun struktur desa masing-masing berbeda, tentunya akan dengan program yang sama. Dan ini akan menjadi kami ketika nanti program-program ini kami jalankan. Ya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Baik, kesempatan berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1 tentang visi misi. Waktunya 1 menit sama dengan tadi. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Untuk paslon 1, pertanyaan kami adalah terkait dengan reformasi birokrasi yang disampaikan oleh visi misi tadi. Bagaimana cara paslon 1 melakukan percepatan atau pemangkasan birokrasi dalam rangka pelayanan dan akses masyarakat kepada pemimpin ataupun pemerintah daerah dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, maaf sebentar. Waktunya sudah cukup pertanyaannya? Cukup, baik. Kita stop dulu waktunya, operator. Baik, terima kasih. Baik, kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1. Waktunya 3 menit, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Yuli dari calon bupati nomor 2. Mengenai masalah birokrasi dan interaksi dengan masyarakat, sebenarnya kita telah diatur oleh undang-undang. Kita telah diatur oleh peraturan pemerintah dan diatur oleh peraturan menteri dalam negeri dan peraturan menteri lain yang terkait. Sehingga dalam kita melaksanakan upaya untuk melakukan pendekatan
dan memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang berbasis pelanggan. Kita ingin agar para birokrasi kita memanfaatkan secara optimal untuk turun ke masyarakat, mendengarkan secara langsung. Dan saya sendiri sebagai calon bupati, dalam setiap kampanye saya, nomor HP saya sudah ada di seluruh masyarakat. Di zaman 4.0 sekarang ini kita tidak perlu lagi untuk turun ke bawah. Turun ke bawah wajib. Turun ke bawah wajib. Kita bisa bertemu dengan camat, bertemu dengan kepala desa, bertemu dengan masyarakat. Tetapi masyarakat bisa setiap detik, setiap menit, setiap jam berkomunikasi dengan kita dengan menggunakan handphone, dengan menggunakan WhatsApp, SMS dan sebagainya. Artinya, dalam rangka kita menyerap aspirasi masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, dan bagaimana kita mengoptimalkan kepada masyarakat, cukup saja dengan menggunakan teknologi yang canggih sekarang ini. Karena itu, kita dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat, agar para pejabat kita, para birokrasi kita, itu mampu menggunakan peran dan fungsi itu di era milenial sekarang ini. Dan untuk berkantor di bawah, saya pikir kita menghargai Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Ada hak otoritas kepala desa di situ, dan kepala daerah tidak perlu untuk mengintervensi dan untuk mencampuri urusan yang menjadi kewenangan mereka. Tetapi bagaimana kita mengkonektivitaskan, berkomunikasi, dan membuat itu menjadi sebuah komunikatif yang baik dalam rangka kita mewujudkan pembangunan di daerah kita sesuai dengan harapan masyarakat untuk timur yang lebih baik ke depan. Cukup. Baik, waktunya kita close dulu. Operator. Ya, baik, kita kasih aplaus dulu kepada dua pasangan calon dengan sudah saling memberikan pertanyaan dan saling menjawab. Alhamdulillah, segmen pertama kita sudah selesai dan nanti kita akan sambung pada segmen yang kedua. Dan sebelum itu kita akan break 3 menit untuk ada iklan dari Komisi Pemilihan Umum. Kami persilakan kepada KPU dan pasangan calon bisa break. Iya, silakan. Ya, silakan. Pak Yuri, di depan ada. Ya. Jangan kayak iklannya. Masarkan produk dulu. Sebentar. Bisa masarkan produk dulu sebentar. Putar kameranya sedikit. Oh. Live, mumpung banyak 100 lebih yang nonton. Oke. Bu, tadi ke kan oke, payah. Buka aja. Tangan kepikir. Bawa seluruh dokumentasi. Apa itu dari kena? Awas ke bau. Oh, adil lah dua. Awas ke bau. Jarang pulang dia, jarang pulang. Aku juga. Iyo, iya nang. Tak gitu deh. Mari itu nang. Ini profesional ini. Komisioner divisi Parmas kelihatan kan begini. Namanya sosialisasi. Kayak gini divisi Parmas kelihatan. Sosialisasi ulang. Memoto yang difoto. Pasti kasih foto. Kita foto aja mau soalnya foto. Dadah Pak Bro. Dadah Pak Bro. Pasis. Dadah. Pasis. Lah, info. Satu, dua.
Kita break sebentar ya. Lebih kurang 3 menit. Pakai timer? Enggak. Udah, oke. Baik. Baik, mari kita mulai segmen berikutnya. Kami silakan kepada dua pasangan calon untuk kembali menempati podiumnya masing-masing. Baik, pada segmen yang kedua, sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur, untuk segmen 2 akan ada pertanyaan dari panelis yang sudah disiapkan untuk para pasangan calon. Waktu untuk menjawab nanti adalah 3 menit. Pakai tripod udah beda pegal. Dan untuk segmen 2 ini khusus bupati, calon bupati, khusus calon bupati yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan panelis. Baik, untuk kesempatan yang pertama, kami akan memberikan kesempatan dulu kepada calon bupati nomor 2. Ada 4 amplop pertanyaan, silakan dipilih. Ada 1, 2, 3, dan 4. 2. Baik. Masih tersegel. Baik, kami bacakan pertanyaan dari panelis. Belitung Timur adalah salah satu kabupaten pemekaran yang relatif masih potensial untuk dikembangkan. Sejak menjadi kabupaten sendiri, sektor apa yang menurut Anda masih belum berkembang optimal? Padahal sebenarnya akan potensial jika dikelola secara sungguh-sungguh. Jelas pertanyaannya? Baik, kami beri kesempatan kepada calon bupati nomor 2. Waktunya 3 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya adalah sektor apa semenjak pembangunan Kabupaten Belitung Timur dan 2 tahun yang lalu yang masih belum optimal? Pertama adalah dari sektor perikanan. Kami melihat di sini bahwa memang sektor perikanan tidak didukung dengan adanya pemfungsian terhadap seluruh aset-aset pemerintah daerah terkait dengan sektor perikanan. Contoh misalnya kita punya storage. Storage itu tidak digunakan dengan baik, bahkan memang sekarang dalam kondisi baik. Kemudian juga lancar Pak, channel iklan yang lancar Pak, channel lauda, titik-titik. Contoh misalnya pelabuhan di Manggar, dan ternyata dalam sektor perikanan ini ada akses-akses nelayan, dan memang akses-akses jalur laut itu memang terjadi pendangkalan yang sampai sekarang belum pernah dilakukan solusinya, dicarikan solusinya. Kemudian juga memang terkait dengan perikanan ini perlu dilakukan suatu stabilisasi harga terhadap keberlangsungan hidup daripada nelayan itu sendiri. Keempat, ada pusat galangan ikan di Kabupaten Belitung Timur yang memang tidak berfungsi secara optimal. Oleh karenanya stabilisasi harga ini penting, mengingat kesejahteraan nelayan itu bergantung kepada sumber-sumber daripada hasil yang didapat dari penangkapan ikannya. Yang keempat, masih adanya nelayan-nelayan dari provinsi-provinsi lain yang memang harus dilindungi dari pemerintah, bahwa memang ketidakmajuan atau ketidakmutakhiran perlengkapan yang dimiliki oleh nelayan lokal itu sehingga memiliki kalah saing terhadap kuantitas tangkapan yang memang didapat oleh nelayan-nelayan dari daerah lain. Oleh karenanya, tentu pemerintah daerah bisa memberikan suatu sinergi
juga seperti contoh di Pantai Gunung Mandi ada beberapa aset yang memang tidak terkelola dengan baik. Permasalahannya adalah permasalahan manajerial dan permasalahan pengelolaan. Kita melihat di sini kita sudah punya aset tetapi tidak diberdayakan secara maksimal. Pengelolaan yang kurang baik seperti contohnya di Pantai Gunung Mandi tadi saya katakan masih pantai ini kotor, masih pantai ini tidak tersedia fasilitas umum yang baik dan fasilitas tata kelolanya sampai sekarang misalnya untuk meningkatkan pendapatan kepada pemerintah daerah terhadap apa yang telah dikembangkan di dalam fasilitas Gunung Mandi tersebut. Saya mungkin membantu untuk saya aja ya. Ya, cukup ya. Cukup karena waktu sudah. Baik, di close waktunya. Baik, kita kasih aplaus dulu buat pasangan calon nomor 2 sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Baik, berikutnya kami persilakan kepada pasangan Bupati, calon Bupati nomor 1 untuk bisa memilih 3 amplop yang tersedia. 1, baik. Nomor 1 kita buka. Baik, kami bacakan pertanyaannya. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu daerah adalah membaiknya indeks Gini rasio atau angka ketimpangan. Menurut Anda, bagaimanakah strategi yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, terutama saat ini sedang kondisi pandemi 19. Baik, sudah jelas pertanyaannya? Baik, kami persilakan waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertama, kami akan membangun sinergitas dan berkolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan akademisi dalam upaya melakukan percepatan pemulihan situasi ekonomi Timur pasca atau dampak dari COVID-19 ini. Setelah itu, bagaimana solusi kami untuk menanggulangi masalah tersebut? Yaitu pertama, kita melakukan penyelamatan dulu. Penyelamatan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak di 39 desa di kecamatan. Setelah itu kita akan melakukan pemulihan dan kita akan melakukan penormalan terhadap ekonomi di Timur. Dan tentunya itu harus kita identifikasi dan kita evaluasi dan kita monitoring secara bersama terhadap sektor-sektor mana yang akan kita lakukan untuk kita carikan solusi dalam rangka kita menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat yang dihadapi. Secara kita ketahui bersama, dunia usaha pemerintah daerah, kapan apa yang harus mereka lakukan? Mereka akan melakukan pemulihan penormalan secara bersama di berikut ini. Setelah itu kita ingin melihat sektor-sektor mana untuk kita memperbaiki kinerja tersebut dengan melakukan pemetaan dan terintegrasi secara dari hulu ke hilir agar ekonomi masyarakat di Timur dapat kita tingkatkan kembali. Setelah itu terbangunnya sinergi kolaborasi antar dunia usaha dan pemerintah saling mendukung dalam rangka menjaga agar keterpurukan dunia usaha tak membawa dampak ikutan terhadap bidang sosial politik, sehingga ekonomi masyarakat kita itu betul-betul bisa terangkat kembali seperti biasa. Setelah itu kita mendorong terciptanya ketahanan pangan masyarakat di Timur. Karena sekarang tahun 2021 pun masalah pandemi COVID-19 belum tuntas. Karena itu kita ingin mendorong terciptanya ketahanan pangan masyarakat di Timur, mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat melalui pakai stimulus, relaksasi maupun bantuan sosial, serta membuat skala prioritas program dalam berdasarkan tentang jangka waktu, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dalam rangka kita mengatasi ekonomi masyarakat di Timur. Serta bagaimana kita menciptakan usaha melalui instrumen kebijakan yang mampu mendorong pulihnya ekonomi di Belitung Timur. Baik, terima kasih. Di closing waktunya. Baik, kita kasih aplaus pada dua pasangan calon untuk segmen 2. Baik, kita akan bergeser ke segmen 3. Untuk segmen 3 masih sama, pertanyaan dari panelis sudah disiapkan
amplop, tetapi pada segmen ini khusus untuk calon wakil bupati. Baik, untuk kesempatan pertama kami akan persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memilih amplop yang sudah disiapkan, ada 4. Baik, kita buka. Baik, kami bacakan soal pertanyaannya dari panelis. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan dalam peningkatan ekonomi masyarakat di suatu daerah, karena kreativitas dan inovasi salah satunya ditopang oleh kualitas sumber daya manusia. Apa terobosan Anda kelak untuk menciptakan generasi muda yang kreatif dan inovatif? Baik, jelas pertanyaannya? Baik, waktunya 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Adapun untuk menangani keterbatasan sumber daya manusia terhadap ekonomi masyarakat, kami sudah membuat terobosan antara lain dengan membuat program yang jangka pendek bagi masyarakat yang masih mampu, masyarakat miskin yang masih mampu untuk bekerja dengan program pertanian, perkebunan, peternakan, budidaya dengan program Yuk Kumun. Itulah salah satu program kami ke depan. Artinya Yuk Kumun itu artinya kita akan melaksanakan program-program ini dengan seperti pertanian, kita memanfaatkan lahan-lahan pekarangan masyarakat dengan bercocok tanam seperti cabai, kemudian mungkin kacang-kacangan dan lain-lain, sehingga ke depan sektor ini juga merupakan unggulan ke depan untuk kita menyelamatkan atau meningkatkan sumber daya ini juga melalui pelatihan melalui BMK. Saya rasa ini saja cukup untuk pertanyaan dan jawab kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus. Waktunya closing. Baik, berikutnya kepada Wakil Bupati nomor 2 ada 3 amplop. 2. Tidak ada nomor lainnya. Baik, kami bacakan pertanyaan dari panelis. Fasilitas dan sarana penunjang pariwisata adalah salah satu masalah dalam pengembangan pariwisata di Belitung Timur, sehingga nilai tambah atas keberadaan spot wisata di daerah ini masih belum optimal. Bagaimana cara Anda mendorong angka lama tinggal atau menetap wisatawan di Belitung Timur, terutama pada saat ini kondisi pandemi COVID-19 yang cukup menyulitkan mengundang para wisatawan? Jelas pertanyaannya, Pak? Baik, waktunya sama 3 menit. Kami persilakan dari sekarang. Terima kasih. Pertama, untuk pertanyaan yang disampaikan kepada kami, tentunya terlebih dahulu kita akan memberikan kepastian, terutama data. Selama ini
kita belum pernah memberikan data bagaimana kondisi COVID-19 yang ada di Belitung Timur. Kalau apa yang kami dapatkan saat ini adalah kita untuk orang tanpa gejala saja itu ada 652 orang. Kemudian orang dalam pemantauan 22 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan 10 orang, sedangkan proses konfirmasi positif COVID itu 17 orang. Tentunya ketika data ini sudah kita berikan di zaman COVID ini, di keadaan COVID seperti ini, tentunya masyarakat tentunya akan lebih pariwisata kita tentunya akan mempunyai kepastian untuk mereka berkunjung ke daerah Belitung Timur ini. Memang betul sebanyak daerah-daerah wisata, objek-objek wisata yang ada di Belitung Timur ini, tentunya banyak fasilitas-fasilitas yang harus kita pandai. Tentunya pertama, ketika kita ingin wisatawan masuk ke daerah kita, tentunya kebersihan itu yang pertama. Tentunya kemudian saya diperlukan bahwa misalnya itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan wisatawan selama ini. Tentunya nanti ketika ini terjadi hal-hal seperti ini, tentunya sebagai wisatawan yang ingin masuk, tentunya fasilitas dasar yang perlu. Kemudian tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi itu harus menjadi keamanannya, kemudian dan juga masalah kebersihan. Karena tentunya kebersihan ini adalah kenapa kami tekankan, karena setiap kali wisatawan yang masuk ke Timur tentu menjadi apa mereka adanya kebersihan yang kurang kita perhatikan selama ini. Tentunya nanti ketika ini kami terpilih, seolah tentunya ini akan menjadi perhatian kami. Tentunya pariwisata ini masih menjadi aset kita ke depan yang tentunya harus kita perhatikan dengan seluas-luasnya, dan kita perhatikan pusat perhatian kita harus berwisata ini. Saya ini saja. Baik, terima kasih. Closing waktunya. Kita kasih plus buat pasangan kedua wakil bupati yang sudah menyampaikan jawaban atas pertanyaan panelis. Baik, kita akan masuk pada segmen yang keempat. Kali ini masih sama menjawab pertanyaan dari panelis, tapi kita akan bergeser lagi ke calon bupati. Ya. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada calon bupati nomor 2 untuk kembali memilih amplop, 4 amplop yang sudah disiapkan. 2 lagi. Sepertinya saya nggak perlu tanya lagi ya. Nanti juga ke satu lagi. Baik, nomor 2 kita buka. Pertanyaannya, pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan dan sekaligus sebagai sektor ekonomi alternatif yang potensial ke depan. Jelaskan strategi Anda dalam mendorong pengembangan pariwisata di Belitung Timur agar semakin bernilai ekonomis dan dirasakan oleh masyarakat. Waktunya 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Pariwisata sektor ekonomi alternatif dan potensi ke depan pengembangan pariwisata. Pada prinsipnya kami dari pasangan Galtip Kaya kami punya program yang dinamakan Galtip Kaya Promosi. Intinya kita mempromosikan apa yang kita punya dari sektor pariwisata ini. Tentu apabila kita melihat daripada film Laskar Pelangi terdahulu, pada saat ini kita tahu bahwa memang cerita Laskar Pelangi ada di Kabupaten Gantung, di Kecamatan Gantung. Namun pada saat sinematografinya dilakukan di Pantai Tanjung Tinggi. Hal inilah yang kemudian menjadi efek domino ke depan, bahwa memang ketika masyarakat melihat dan menonton
dipromosikan kepada pantai Tanjung Tinggi. Ini adalah satu bentuk promosi, tapi efek lanjutan ke depannya adalah berapa hotel yang terbangun, berapa restoran yang terbangun, berapa rumah makan yang terbangun. Ini yang harus kita lakukan dan harus kita galakkan dengan melakukan promosi secara besar-besaran terhadap apa yang kita punya dari sisi sektor pariwisata. Tentunya selain kegiatan promosi, kita juga harus lakukan dengan adanya pembangunan aset-aset serta pemeliharaan serta optimalisasi dan revitalisasi aset pariwisata yang kita punya. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, Pak Calon Wakil Bupati Pak Nurdiansyah, disampaikan ada memang permasalahan kebersihan yang memang membuat masyarakat itu enggan untuk datang, ataupun memang ada sedikit rasa kekecewaan terhadap pengelolaan aset-aset pariwisata kita yang memang seharusnya dilakukan secara optimal. Nah, oleh karena itu, pemberdayaan aset-aset ini harus dilakukan dengan tepat pengelolaan dan dilakukan dengan manajemen yang profesional. Kemudian juga aset pariwisata yang dapat dilakukan adalah pengembangan promosi dalam skala internasional. Itu tadi juga disampaikan bahwa memang dalam era digitalisasi ini promosi ini tidak sesulit yang zaman dulu kala. Dengan adanya digitalisasi, media sosial, dan memang kita bisa melakukan ekspor di mana kita membuka mata masyarakat Indonesia dan internasional bahwa memang Belitung Timur ada sesuatu di Belitung Timur, ada yang memang menarik di Belitung Timur, sehingga ada keinginan masyarakat baik nasional maupun internasional untuk datang ke Kabupaten Belitung Timur melihat sektor pariwisata. Dan oleh karenanya memang pariwisata itu perlu dibutuhkan permodalan yang kuat, maka kita akan memastikan bagi investor kemudahan perizinan dan birokrasi bagi penanaman modal tanpa tebang pilih. Dan tentunya memang kita akan menyelaraskan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya memang promosi dan investasi dan penanaman modal menjadi kunci utama dari Paru ya, sehingga dapat bernilai ekonomi dan berdasarkan profesional. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Closing waktu, kita kasih aplaus kepada kedua pasangan calon. Baik, ada 3, satu lagi. Baik, kami bacakan pertanyaan dari panelis. Sektor pertanian dan perkebunan adalah sektor yang masih menjadi salah satu sumber pencaharian utama masyarakat Belitung Timur. Apa skenario Anda kelak jika terpilih untuk mendorong pengembangan sektor pertanian dan perkebunan? Jelas? Baik. Waktunya sama, 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Memang harus diakui saat ini bahwa sektor pertanian dan sektor perkebunan merupakan 2 sektor yang sangat mendominasi, dan ini sangat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Belitung Timur. Karena itu yang menjadi pertanyaan kita dan ke depan harus kita jawab secara bersama bila kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Belitung Timur, bagaimana hilirisasi dari industri pertanian dan perkebunan itu harus ada dan tumbuh di Belitung Timur. Selama ini semua hasil perkebunan, semua hasil pertanian itu tidak ada kebijakan yang harusnya itu kita buat dan bagaimana kita kembangkan di daerah kita, sehingga masyarakat kita, para petani karet, para petani tanaman padi dan sebagainya, mereka tidak memiliki hilirisasi kemana mereka harus memasarkan apa yang harus mereka lakukan. Kami contohkan dari sektor tanaman karet. Harga karet di Belitung Timur cuma Rp6.000 paling tinggi. Kenapa? Karena tidak ada hilirisasi atau industri terhadap tanaman karet, sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan. Kopi di kita akhir-akhir ini baru terangkat kopi di kita, sehingga kopi Belitung Timur sudah mulai dikenal seiring dengan brand Belitung Timur 1001 warung kopi, sehingga masyarakat mulai mengoptimalkan tanaman kopi. Dan inilah hilirisasi dari sebuah produk pertanian perkebunan Belitung Timur ini harus kita dorong dan kita upayakan agar tumbuh dan berkembang di Belitung Timur. Dan ini juga akan memberikan pekerjaan bagi masyarakat kita. Di sisi lain, ada sektor perkebunan lain yang insya Allah pasangan berakar bila saya dan Pak terpilih, ada tanaman jernak,
yang juga memberikan komoditi ekonomi bagi masyarakat ke depan. Dan insya Allah bila kami dipilih, ini akan menjadi komoditi perkebunan yang terbaik, juga membantu ekonomi masyarakat kita ke depan. Sekian, terima kasih. Baik, waktunya di closing. Ya, kita kasih aplaus kepada kedua pasangan calon nomor 1 maupun nomor 2. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai di segmen 2, 3, dan 4 yang merupakan sesi pertanyaan dari para panelis, dan kita akan break terlebih dahulu kurang lebih 3 menit untuk iklan dari KPU. Jadi silakan. Silakan, Pak. Window web. Ini pas bercakap juga tadi kan dia bercakap lah. Suaranya enggak mau anak kita bercakap kedengaran enggak? Dia protes mereka. Ketawa ada tuh ketawa. Ini 311 netizen tinggi followernya. Selebriti dia orang ini. Awas tangan ikam. Baik, para tamu undangan dan baik, kita akan mulai kembali debat calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur tahun 2020. Kami persilakan kepada dua pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2 untuk kembali ke podiumnya. Baik, kita akan memasuki segmen yang kelima. Segmen kelima ini adalah saling debat antar calon bupati. Ya, nanti ada gilirannya untuk wakil bupati. Nanti kami akan persilakan kepada calon bupati untuk bertanya kepada calon yang lain. Kemudian selama 1 menit. Lalu akan dijawab selama 3 menit. Dan kembali ditanggapi balik oleh yang bertanya selama 2 menit. Jadi kami ulangi,
Nanti kami persilakan kepada calon bupati untuk bertanya kepada calon yang lain, kemudian dijawab, kemudian ditanggapi kembali oleh calon bupati. Baik, kesempatan pertama kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya kepada Pak Yuri. Pertama, berkenaan dengan masalah program yang Bapak sampaikan, yaitu tentang penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, bahwa membuat voucher pelaporan berbasis aplikasi. Yang kedua, bupati berkantor minimal 1 hari setiap 6 bulan di kantor masing-masing. Pertanyaan saya, apa maksud dari program tersebut dan seperti apa implementasinya? Baik, cukup pertanyaannya. Closing timer. Baik, kami beri kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari calon bupati nomor urut 1. Waktunya 3 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Bupati atas pertanyaannya. Prinsipnya sebelum menjawab, saya harus memberikan latar belakang kenapa kami memberikan program seperti ini. Pada saat kami keliling Kabupaten Belitung Timur, masyarakat Kabupaten Belitung Timur bertanya kepada kami, Pak, kemana pemimpin kami? Kemana pemimpin kami? Kami hanya bertemu 5 tahun sekali pada saat kegiatan kampanye. Oleh karenanya memang kehadiran pemimpin di tengah-tengah masyarakat merupakan suatu hal yang memang penting. Kemudian kami survei pada saat top of mind, pada saat pertama kali pertanyaan masyarakat adalah kehadiran pemimpin adalah suatu hal yang paling penting. Oleh karenanya, kami ingin melakukan kegiatan bahwa memang bupati dan wakil bupati turun secara langsung minimal dalam 6 bulan sekali 1 hari di dalam kantor desa. Apa sulitnya? Apabila memang kita dalam 6 bulan punya 180 hari, kita meluangkan waktu 1 hari minimal. Kita punya 39 desa, kita punya 39 hari, 180 hari, masih ada 141 hari untuk kita turun ke masyarakat dan bertemu langsung dengan masyarakat. Untuk masyarakat sekedar memaparkan apa unek-uneknya, apa yang kita dicarikan solusinya. Kemudian juga bahwa memang apabila dilihat dalam jangka waktu 5 tahun, 365 hari itu dikali 5 ada 1.800 hari lebih. Apakah tidak bisa memang pemerintah ataupun pemimpin untuk turun langsung kepada masyarakatnya dalam 1 hari ataupun 39 hari, sedangkan masih ada ribuan hari lainnya untuk dapat bertemu atau melakukan kegiatan lain sebagaimana tugas pemerintahan yang disematkan kepadanya. Kemudian, voucher pelaporan berbasis aplikasi adalah pada prinsipnya kita akan membuat suatu pelaporan dalam bentuk digital. Bahwa memang kita tahu sekarang ini digitalisasi ini adalah suatu hal yang paling penting dan memang mendorong era transformasi teknologi. Kemudian juga voucher ini adalah berupa input yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Prinsipnya pengaduan dan atas seluruh masalah dilakukan secara akuntabel sehingga dapat dilakukan monitoring. Dalam voucher tersebut, pelaporan atau pengaduan tersebut terdapat tanggal dilaporkannya, dinas terkaitnya, isu atau permasalahan yang memang diajukan oleh masyarakat, status dan tanggal penyelesaian. Status pelaporan ini akan kami pampang di dalam kantor bupati dan memang mungkin nanti dalam kantor desa serta dalam melalui media sosial dan era digitalisasi sehingga dapat diakses mudah oleh masyarakat. Tentunya juga voucher ini akan dilakukan evaluasi secara bulanan dan secara berjenjang dari setiap desa, kecamatan sampai dengan kabupaten. Bupati dan pemimpin dapat melakukan monitor rasio pelaporan dan penyelesaian masalah. Berapa banyak masalah yang sebetulnya sudah diselesaikan dan berapa banyak masalah yang memang dilaporkan yang dibuat oleh masyarakat. Dengan ini, pemimpin dapat menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam monitor kinerja pemerintah daerah secara langsung. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus kepada calon bupati nomor 2. Baik, kami persilakan kepada calon bupati nomor 1 untuk bisa memberikan tanggapan atas jawaban tadi. Waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Dan sekarang Pak Yuri, calon bupati 02. Sebenarnya pemerintah pusat melalui Menteri PAN-RB itu mewajibkan setiap daerah menggunakan aplikasi pelaporan masyarakat berbasis online, yaitu SP4N lapor dengan dasar hukumnya Perpres nomor 76 tahun 2013, di mana adminnya merupakan daerah masing-masing. Fakta di lapangan bahwa jika kita
memaksakan membuat aplikasi baru yang isi dan fungsinya sama dengan SP4N pelapor, seperti yang diwacanakan berupa voucher pelapor bentuk aplikasi, maka akan melanggar aturan dan di beberapa daerah telah menerima teguran bahkan temuan BPK. Artinya sangat bagus menciptakan inovasi, namun ingat jangan sampai kita bunuh diri. Taati aturan dan laksanakan maka kesejahteraan akan terlaksana. Setelah itu, berkenaan dengan berkantor di desa, aspek hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 6 2004 tentang pemerintahan desa, di mana desa yang dipilih oleh rakyat memiliki legitimasi, memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dan kita sebagai kepala daerah memiliki kewenangan untuk turun kepada desa-desa, tetapi melalui program-program musrembang desa, musrembang kecamatan, dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita sapal Ramadan, kegiatan-kegiatan yang lainnya yang secara intens kita bisa ketemu dengan masyarakat. Berarti itu sudah 39 desa, 7 kecamatan, luas kita 2.595 km persegi. Artinya jarak ibu kota kabupaten dengan desa itu sangat dekat, dan kita bisa berkunjung untuk kecamatan itu dengan semua desa. Artinya kita tidak perlu untuk berkantor satu hari di desa. Ini yang perlu kita ketahui. Dan kita ingat bahwa rakyat itu berhak untuk datang ke bupati. Rakyat bisa ketemu dengan bupati di mana saja, mau di warung kopi, dia mau di masjid, silakan saja. Yang penting aspek hukum dan etika itu kita perhatikan. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus buat calon bupati nomor 2. Baik, kita masih di segmen 5, yaitu segmen saling debat antar calon bupati. Berikutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor 2 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor 1, lalu nanti dijawab dan lalu ditanggapi kembali. Baik, waktunya sama. Kami persilakan kepada calon bupati nomor 2 memberikan pertanyaan. Waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 1, calon bupati Pak Burhanuddin, pertanyaan saya terkait dengan misi Bapak membenahi manajemen penyelenggara tata pemerintahan dan KPP. Tentu memang kita tahu ada asas sumber pemerintahan yang baik. Bagaimana Bapak dapat menciptakan suatu sinergi antara bupati dan wakil bupati terkait dengan tata pemerintahan dan asas sumber pemerintahan yang baik? Kemudian juga memang dalam penyelenggaraan tata pemerintahan Pemkab, asas-asas ini merupakan asas-asas dasar yang memang harus wajib dilakukan. Oleh karenanya, tentu memerlukan suatu sinergi yang cukup baik. Bagaimana dalam 5 tahun ke depan, dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan tahun 2024 jika Bapak terpilih nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon bupati nomor 2. Kita closing waktunya. Baik, kami silakan kepada calon bupati nomor 1 untuk memberikan jawaban. Waktunya 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator Pak Yuri yang saya hormati. Terhadap tata kelola pemerintahan, bagaimana hubungan antara bupati dan wakil bupati? Secara regulasi Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, ada pasal yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi bupati dan wakil bupati. Secara hierarkis dalam undang-undang tersebut diatur bagaimana hubungan, bagaimana kinerja, dan bagaimana hak dan kewenangan masing-masing pihak, bupati dan wakil bupati. Dan itu dijabarkan kembali di daerah ini melalui peraturan bupati di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, di dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah disepakati dan dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Artinya harmonisasi dan sinergitas yang terjadi itu adalah berdasarkan kepada undang-undang dan itu dilaksanakan bagaimana job description yang diberikan oleh bupati dan wakil bupati terhadap kewenangan tugas dalam melaksanakan fungsinya, dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Ya. Cukup. Baik, closing waktu. Kita kasih aplaus kepada dua calon bupati Belitung Timur untuk tahun 2020. Baik, berikutnya adalah tanggapan dari calon bupati nomor 2. Waktunya 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Burhanuddin. Tapi memang di dalam visi-misi pasangan perangkat 2021-2024 di sini ditulis bahwa memang problem kebijakan pembangunan daerah sudah dimaknai bahwa memang ganti rezim, ganti kebijakan. Terus kebetulan juga di sini disampaikan juga ada subjektivitas penguasa semata karena prinsip pemerintah ada penguasa.
Penyebab utamanya adalah karena ego kekuasaan dan menganggap sepele aturan, misalnya aturan pembagian kewenangan dengan wabuk. Apabila memang tadi Bapak sudah sampaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan oleh Bapak sendiri tadi, tentunya permasalahan aturan pembagian kewenangan wabuk ini tidak menjadi suatu permasalahan inti yang perlu disampaikan dalam visi dan misi calon bupati dan calon wakil bupati. Terima kasih. Baik, cukup. Kita closing waktunya. Kita kasih aplaus kepada dua calon bupati Belitung Timur. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada segmen yang ke-6, yaitu saling debat antar calon wakil bupati. Ya, silakan kalau mau duduk nggak apa-apa Pak, tapi kalau mau tetap berdiri juga tidak masalah. Oh, mau minum, baik, silakan. Baik, polanya sama Pak dengan yang tadi, jadi bertanya, lalu dijawab, lalu menanggapi. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil bupati nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Pak calon wakil bupati nomor 1. Tentunya tadi kami dengar bahwa ada untuk pelatihan di BLK. Kemudian kalau saya tanyakan kepada Bapak, kebijakan apa lagi sebenarnya kebijakan, karena kita ada BLT itu merupakan kebijakan dari pusat ke BLT. Kemudian memang juga itu meningkatkan beban itu. Saya bertanya, ada strategi lain yang perlu kita buat ketika di masa pandemi ini. Sekian, saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak calon wakil bupati nomor 1. Kami persilakan calon wakil bupati untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Waktunya 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari wakil bupati pasangan calon 2. Kami singkat saja Pak. Di dalam masa pandemi ini sudah kami katakan tadi bahwa program yang akan kami bawa ke depan yaitu Yuk ke Umum. Dengan Yuk ke Umum ini adalah salah satu program jangka pendek kami di dalam program pertanian seperti pengembangan pekarangan, kemudian juga untuk peternakan dan budidaya. Kenapa? Karena di budidaya perikanan saat ini banyak eks tambang yang perlu dioptimalkan untuk jangka pendek. Sehingga inilah program yang akan kami laksanakan seandainya kami sudah dilantik. Demikian. Cukup? Masih ada waktunya? Cukup. Baik, closing waktunya. Baik, terima kasih. Silakan kepada Bapak calon wakil bupati nomor 2 untuk bisa memberikan tanggapan balik atas jawaban dari calon wakil bupati nomor 1. Waktunya 2 menit dari sekarang. Tentunya program Yuk ke Rumah itu tentunya program hanya mengadakan pertanian, tapi sebenarnya ada strategi lain yang perlu kita jalankan sekarang. Kita harus menguatkan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, karena terbukti usaha ini paling mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi dengan orientasi pada pasar lokal, pasar domestik, salah satunya melalui insentif kredit usaha. Saya rasa ini yang perlu kita buat strategi ke depan, di mana kita penting mempertimbangkan bahwa masyarakat perlu diringankan beban konsumsinya sekaligus dilindungi pekerjaannya atau sumber-sumber mata pencahariannya atau nafkahnya, dan pemerintah
atau pemerintah daerah menjadi satu-satunya penjamin masyarakat saat menghadapi ancaman pandemi atau bencana. Sekian. Baik, terima kasih. Closing waktunya kita kasih close dulu untuk kedua calon wakil bupati. Baik, berikutnya adalah kesempatan kami berikan kepada calon wakil bupati nomor 1 untuk bisa memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor 2. Waktunya sama 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Baik, pertanyaan kami, seandainya Bapak menjadi wakil bupati atas papan visi misi saudara pada calon bupati, apa yang akan saudara ambil dalam penjabaran tugas dan fungsi saudara sebagai calon wakil bupati terhadap visi misi tersebut? Cukup pertanyaannya. Baik, closing waktunya. Ya, terima kasih. Kami beri kesempatan kepada Bapak calon wakil bupati nomor 2 untuk memberikan jawaban. Waktunya 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Tentunya ini pertanyaan yang sebenarnya ketika nanti visi misi, tentunya sebagai wakil bupati, tentunya kita apa yang sudah diatur, kita sudah punya tugas dan tugas pokok kita masing-masing. Tentunya sebagai seorang wakil bupati, tentunya kita harus mendukung penuh kebijakan bupati, di mana program-program yang sudah dibuat oleh bupati, mewakili bupati, itulah program bersama, adalah program pemimpin daerah, bukan program bupati atau program wakil bupati, tapi ini satu program yang harus diperjuangkan dengan masyarakat. Tentunya misi-misi yang sudah disampaikan dari calon bupati tadi, tentunya itulah misi kami, dan kami harus mendukung sepenuhnya, dan tetap ketika ini misi-misi ini kami jalankan, tentunya masyarakatlah yang akan nanti menjadi harapan kami untuk menikmati semua program-program yang sudah dirasakan, karena tidak ada lagi program bupati ataupun tidak ada program wakil bupati, karena ini satu program adalah program pemimpin kepala daerah yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat dan harus dilaksanakan semuanya itu untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat demi bentuk jemur yang paling depan. Sekian. Cukup. Baik, closing waktunya. Baik, terima kasih. Silakan kepada calon wakil bupati nomor 1 untuk memberikan tanggapan balik. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah, tugas wakil bupati salah satu adalah membantu kepala daerah memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan dan desa. Oleh karena itu, sangat rancu salah satu program unggulan paslon 2, di mana bupati berkantor satu hari desa itu adalah merupakan suatu kewajiban dari tugas fungsi seorang wakil bupati. Karena itu bagi kami masa berakar, pembagian tugas antara bupati dan bupati sudah jelas berdasarkan aturan undang-undang, yaitu memberikan saran pertimbangan kepada kepala daerah maupun pembagian kerja berdasarkan visi misi yang ada. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada tapi sudah ditutup closing timernya. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk calon bupati maupun wakil bupati. Untuk segmen 6 sudah berakhir. Kita akan break terlebih dahulu selama kita akan mendengarkan iklan dari KPU, dan setelah ini akan ada 2 segmen terakhir, yaitu segmen 7 dan segmen 8. Segmen 7 adalah menjawab cepat. Jadi nanti akan diberikan, saya akan membacakan 10 kata untuk dijawab secara cepat. Mungkin 1 kata cukup direspon dengan 1 kata lagi, atau paling banyak 2 kata. Dan yang terakhir adalah closing statement. Baik, kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, terutama yang lagi streaming. Siapkan kuota Anda. Terima kasih.
ngilang komentar nih. Ngilang komentar ini. Itulah. Sorry kita masalah ini dia sendiri banyak yang komentar gitu. Baik, kita kembali pada acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur tahun 2020. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 2 untuk kembali ke podiumnya masing-masing. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, kita masih ada 2 segmen, yaitu segmen menjawab cepat dan nanti segmen terakhir adalah closing statement. Pada segmen menjawab cepat nanti akan ada 4 amplop yang akan dipilih oleh bupati maupun wakil bupati. Jadi keempat-empatnya mendapat giliran. Dalam si amplop ada 10 kata yang nanti akan saya bacakan. Langsung saya bacakan kata pertama, langsung direspon. Apa responnya? Mungkin cukup 1 sampai 2 kata, karena saya akan lanjut ke kata yang kedua. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Baik, kita akan mulai segmen yang ke-7, yaitu menjawab cepat. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon bupati nomor 1 untuk memilih 4 amplop yang sudah disiapkan oleh panelis. 1 lagi. Terima kasih. Berarti hilang kan nomor 1 dan 2. Jadi ada dinamika ABCD atau jeruk. Baik, kita akan mulai. Sekali lagi ini adalah segmen menjawab cepat. Jadi cukup 1 kata yang saya sebut untuk diberikan respon dengan 1 atau maksimal 2 kata. Karena saya akan bergeser lagi ke kata yang berikutnya. Baik, kita akan mulai. Politik, normal, keadilan, sejahtera, kelautan, bangkit, tambang, ayomi, warung, makan, TPS, bersih, ibu-ibu, memasak, damai, sejahtera, anggaran, efektif, bupati, ada di tempat. Terima kasih, kita kasih aplaus buat bupati, calon bupati nomor 1. Baik, kami berikan kesempatan berikutnya kepada calon bupati nomor 2 untuk memilih nomor 2. Baik, sepertinya nggak perlu yang 3-4 ini. Baik, kami akan bukakan dengan mekanisme yang sama. Baik, saya akan bacakan 10 kata, langsung direspon cepat. Sudah siap? Baik. Pemilu. Jujur. Pasar. 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 Pasar.
Rakyat. Sejahtera. KPU. Melayani. Duit. Tidak boleh. DPRD. Maju. Nyoblos. Nomor 2. Baik, kita kasih aplaus untuk calon bupati nomor 1. Baik, sekarang adalah giliran calon wakil bupati dan amplopnya 34. Jadi tidak bisa pilih yang 1, 2 lagi. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 terlebih dahulu. 4. Baik. Dua kali 2 4. Baik. Kami akan bacakan 10 kata. Demokrasi. Pilkada. APBD. APBD harus merata. Pariwisata Harus kita dengarkan. Timah. Menjadi mata pencarian. Ikan Laut. Andrea Hirata. Laskar Pelangi. Kopi. 1001. Bawaslu. Independen. Kampanye. Zaman. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus pada calon wakil bupati nomor 2. Baik, tinggal 1 Bapak. Mau tidak tahu nomor 3 amplopnya. Baik, kita akan mulai. Sudah siap? Siap, Pak. Baik. Pancasila, Dasar negara. keindahan Alam. pemilih, Bintang. sekolah, Dasar. industri, Rumah tangga. nelayan, Baik. guru, Cerdas. partai, Pinter. paslon, pasangan calon, Nomor 1 menang. yang menjadi idaman. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus kepada calon wakil bupati nomor 1. Baik, segmen 7 sudah selesai. Segmen 7 ini memang entertain, ya, tapi di sisi lain adalah bagaimana calon pemimpin ini bisa mengambil keputusan, ya, dengan cepat, taktis dan tepat tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kasih aplaus dulu dong kepada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur tahun 2020. Baik, kita sampai pada segmen yang terakhir, yaitu segmen penutup. Kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan closing statement. Masing-masing 2 menit waktunya. Baik, tolong dimanfaatkan dengan baik Bapak Ibu, Bapak-bapak calon. Pertama kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu, dan ini bisa bergantian. Jadi bisa kalau mau berbagi dengan wakilnya bisa, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Baik, kesempatan pertama akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit memberikan closing statement. Kita mulai dari sekarang. Bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan serta masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang menyaksikan secara live streaming. Demikian adalah visi misi serta program-program unggulan yang kami sampaikan. Di luar daripada penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum, pada intinya
semua yang akan kami kerjakan berdasar pada pengelolaan daerah yang memang diberikan banyak kekayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Filipina. Jangan pernah lupa bahwa yang terpenting pada perhelatan pilkada ini bukanlah hanya mengenai debat, melainkan tentang masa depan dan kesejahteraan masyarakat Belitung Timur, juga tentang memahami, menyayangi, dan mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, serta bagaimana mendengarkan dan mencarikan solusi bagi persoalan-persoalan di Kabupaten Belitung Timur ini, sehingga ke depan anak-anak muda Belitung Timur dapat mempunyai kesempatan untuk mewujudkan mimpinya, serta maju dan bersaing di kancah nasional dan internasional. Salam dua jari, salam Beltin Kaya. Masih ada waktu, silakan. Beltin Kaya tentunya adalah tujuan kami pasangan nomor 2, di mana kaya itu tentunya kita kaya inovasi, kaya informasi, kaya budaya, dan tentunya masyarakat lah yang menilai debat ini. Tentunya bukanlah salah satu untuk menjadi pilihan masyarakat, tapi mari kita berpikir ke depan, kita berpikir cerdas bahwa Belitung Timur membutuhkan anak muda milenial yang penuh gagasan, dan insya Allah semuanya akan terwujud. Sekian. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus kepada pasangan calon nomor kedua yang sudah memberikan closing statement. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk dapat memberikan closing statementnya dalam sesi debat pertama. Waktunya sama, 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Salam berakar buat seluruh masyarakat Belitung Timur yang menyaksikan debat malam hari ini. Jika saya menyampaikan bahwa kami bersama Aan dan Hairi mengajak seluruh masyarakat Belitung Timur, mari kita bersinergis bersatu membangun negeri Belitung Timur, satu hati bangun negeri yang kita cintai. Hindari statement-statement, hindari fitnah, hindari hal-hal yang membuat negeri ini menjadi hancur karena permusuhan di antara kita yang justru akan menghancurkan persatuan dan kesatuan di daerah yang kita cintai. Mari kita bangun pemahaman yang sama bahwa Belitung Timur adalah milik kita. Belitung Timur kita bangun secara bersama dan kita cintai secara bersama. Karena Belitung Timur adalah daerah yang sangat indah dan masyarakat yang sangat heterogen. Karena kita mencintai keberagaman agama, suku, bangsa, dan kita bangun negeri ini secara bersama-sama. Karena itu kami bersama akan mengajak seluruh masyarakat Belitung Timur dimanapun Anda berada, mari melalui pemilu kada Belitung Timur ini kita ciptakan pemilu kada yang damai, pemilu kada yang adil, jujur, dan tentunya ingat, mari kita gunakan hak suara kita untuk menentukan pemimpin daerah ini ke depan. Silakan. Coblos nomor 1. Berakar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aplaus kepada pasangan calon nomor 1. Baik, Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan para pemirsa yang ada di streaming. Alhamdulillah kita dari segmen ke segmen, dari segmen 1 sampai dengan segmen 8, dan sudah berakhir di ujung acara debat publik yang pertama. Saya akan menutup dengan pantun. Paslon 1 jargon berakar, nomor 2 berucap kaya. Di pilkada jangan kita bertengkar, karena kita semuanya adalah saudara. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon. Silakan kembali ke tempat duduknya di bawah, dan kami kembalikan acara kepada MC. Terima kasih. Kami menyatakan mohon maaf apabila ada kesalahan selama membantu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
malam. Baik, sekali lagi dari dalam ruangan ini boleh kita dengarkan tepuk tangan meriah untuk pelaksanaan debat pertama calon bupati dan wakil bupati Gunung Timur tahun 2020. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada malam ini, Bapak Asosiat Profesor Dr. Dwi Heriadi. Selanjutnya untuk menambah hikmat acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagi Menegih. Hadirin dimohon berdiri. Demikianlah rangkaian acara debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Gunung Timur tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh atensi dan antusias Anda pada malam ini sehingga dapat berjalan tertib dan lancar hingga akhir acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Wiwi Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Diminta kepada pasangan calon untuk foto bersama dengan panitia. Silakan mengambil tempat. Di bawah aja. Para panelis diharapkan bisa ikut berfoto bersama. Dan kepada wartawan silakan untuk mengambil untuk mengabadikan. Nah, yuk. Ayo bang. Ini dulu ya. Wartawan dipersilakan masuk. Wartawan dipersilakan masuk. Para wartawan disilakan masuk ke dalam untuk mengabadikan foto sesi debat pertama calon bupati dan wakil bupati Gunung Timur 2020. Baik. Bersama komisioner dan anggota KPU Fatwa dan anggota.
Rizky, sini aja, tukar kan ini, tukar. Biar begini ngerti, iya. Boleh ya. Selanjutnya dengan Ketua Bawaslu dan anggota. Sangat sedikit. Pak. 1, 2, 3. Kenapa ini? 1, 2 masing-masing. Ya, dengan selanjutnya dengan Bawaslu. Ya, baik. Terima kasih kepada kedua pasangan calon dan seluruh undangan yang sudah berfoto bersama pada kesempatan malam. Kamera gitu.